Pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Tapi agak kurang sehat, Pak. Oh, Dia ada harus sakit. berobat itu. Iya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin dari adik-adik mungkin bisa menjadi dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan iman kepercayaan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pada saat ini, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan seluruh rangkaian aktivitas kami. Saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Mari Tuhan membimbing kami, berkati Pak Guru dan juga kami sebagai peserta didik. Kegiatan kami hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Baik adik-adik. Di sini Bapak akan memberikan layanan klasikal. Mungkin dalam waktu 45 menit ke depan. Jadi adik-adik tolong perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik ke depan apa yang disampaikan Bapak. Dan sebelumnya kita absen dulu ya. Ya, Pak. Yang ini hari yang tidak hadir berapa orang? Ini Katarina Yulianti Bena dengan ini siapa? Roli. Sakit atau? Roli Alfa. Jeffrey, aduh benar, Pak. Sakit? Ini Roli Alfa, Jeffrey Alfa, Rico Alfa, Katarina Yulianti Bena sakit, Pak. Oh ya, Ada berarti 4 orang. selain mereka bertiga berarti hadir semua. Ya, Oke, mantap. mantap. Ya, Pak. Oke. Jadi sebelum kita masuk kepada materinya, supaya suasananya lebih semangat, lebih energik biasanya, kita ice breaking dulu. Mau tidak? Mau. Oke. Jadi silakan berdiri. Oke. Masih semangat? Masih. Baik. Ice breakingnya yaitu tepuk. Tahan dulu. Oh iya, Pak. Tepuk. Yaitu tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, sama tepuk malam. Kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau saya bilang malam, jangan tepuk. Oke, Pak. Jangan tepuk. Paham tidak? Paham. Oke, kita mulai ya. Siap. Ya, Pak. Malam. Ulang. Berarti konsentrasi di sini masih buyar berarti. Iya. Oke. Kurang perhatikan. Pagi. Malam. Izin bertanya, Pak. Kan kalau ini tidak ada tepuk, bersambal tepuk. Ya. Kan tepuk malam tidak boleh kena, berarti kalau dia bilang malam tidak boleh kesana. Tidak boleh kena. Iya, atau malam tidak. Jangan tepuk, jangan. Jangan tidak ada. Intinya kalau malam tuh jangan tepuk. Jangan tepuk. Dan tidak ada tepuk pagi, siang itu. Masih mau lagi? Oke. Siang. Malam. Pagi. Sore. Malam. Ayo sini. Lagi. Satu kali. Siang. Pagi. Sore. Malam. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Lagi. Oke. Silakan teman-teman. Oke.
Saya mau tanya ini, hukuman yang untuk mereka ini apa? Jangan, jangan. Mungkin usulannya? Ya? Jangan Pak, jangan Pak. Tidak boleh begitu. Atau kalian dari kalian? Ada? Jangan. Tapi kan tadi kan sudah Mereka kesalahan. maksudnya kan Berarti harus kita menyanyi boleh? boleh menyanyi lagu apa? Bisa. Oke. Kompak. Ya. 1, 2, 3. Beteng bebek engse mesek begele nene mente dense empet sereng kekenen lele Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Harus konsentrasi. iya Oke. Berarti sudah semangat nih ya? sudah Sudah. Berarti sudah mau mengikuti layanan pada hari ini, sudah semangat berarti? semangat Siap, oke. Jadi topik kita pada hari ini adalah scroll boleh, tapi jangan lupa ngobrol. nah Jadi topik kita pada hari ini scroll boleh, tapi jangan lupa ngobrol. Oke. Yang pertama dari ini kita lihat dampak dan manfaat media sosial. Jadi dampaknya ada berbagai lini. Yang pertama ada di bidang mana ya? Mohon maaf ya Pak, lagi cari ini. Iya Pak. Oh ya, di sini ada ini nih, dampak fisik penggunaan media sosial yang secara berlebihan. Ini nih. Bisa teman-teman bisa lihat ke depan? Bisa? Bisa lihat? Oke. Yang pertama dampak gangguan tidur. Jadi yang pertama tuh karena cahaya biru dari layar mengganggu kualitas tidur. Jadi di sini kalau kita bermain smartphone atau HP secara berdekatan dengan mata, apalagi kan tidur tuh teman-teman. Paling kan HP-nya di sini tuh pasti dekat tuh supaya lebih kelihatan gambarnya, lebih kelihatan gambarnya. Tapi itu sangat mengganggu untuk kesehatan kita juga pula. Ada mungkin mengganggu saraf, mengganggu kelelahan mata juga. Itu dari kualitas cahaya biru itu mengganggu tidur kita. Dia tidak nyenyak, tidak bagus begitu. Yang kedua ini kelelahan mata ya, kelelahan mata. Jadi penggunaan layar berlebihan juga sangat berdampak terhadap penggunaan terhadap mata ya. Kalau kita menggunakan secara terus-menerus dekat mata kita, jadi mata kita akan terganggu dari paparan cahaya biru tadi itu. Yang kedua masalah postur, mungkin ada rasa nyeri, mungkin itu bisa juga karena dari gangguan fisik penggunaan media secara berlebihan tadi. Kurang gerak, mungkin karena kita saking bermain HP secara berlebihan, kita mau bergerak susah, malas ya, malas. Ngapain kita gerak? Daripada kita scroll HP scroll HP seharian penuh di kamar. Iya. Itu dampak fisik pengguna media sosial. Ada gangguan tidur, kelelahan mata, masalah postur sama kurang gerak tadi. Yang berikut dampak psikolog dan sosial. Nah ini nih yang sangat amat harus kita perhatikan sebagai makhluk sosial kita. Jadi di sini ada dampak psikolog, dampak sosialnya. FOMO, yaitu kita merasa takut ketertinggalan tren begitu, misalnya tren. Apalagi kan ini kan zaman digital, jadi kita takut untuk ketertinggalan berita. Mungkin ada yang viral-viral mungkin begitu. Ya. Ya itu. Oke, yang kedua kecemasan depresi, mungkin kita merasa cemas atau depresi dari dampak psikolog tadi itu. Rendahnya harga diri, gangguan konsentrasi, mungkin dari dampak psikolognya mungkin kita akan terganggu dari dalam konsentrasi kita akan terganggu akibat dari media sosial tadi itu. Yang itu dampak sosialnya, berkurang interaksi tatap muka. Jadi kadang-kadang juga kita sebagai
sosial, kita mengaku sosial. Kadang-kadang kita misalnya nongkrong di kafe, itu kita kadang-kadang juga kurang memperhatikan begitu teman yang ada di samping, kesulitan komunikasi langsung. Jadi itu kita susah untuk berkomunikasi lagi dengan orang, susah sekali untuk berkomunikasi dengan orang. Isolasi sosial, konflik dalam hubungan. Nah, itu mungkin dampak sosialnya dari apa tadi? Dampak sosial dari penggunaan media tadi, teknologi tadi secara berlebihan begitu, konflik dalam hubungan. Oke, berikutnya tips menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, atur batas waktu. Gunakan fitur pembatas waktu layar di perangkat Anda. Jadi kita menggunakan waktu untuk bagaimana di saat kita untuk berhenti gitu. Ada perangkatnya memang. Iya, benar. Jam bebas gadget. Jadi kita harus mengatur. Ada di saat kita bekerja, belajar, bermain. Ada juga di jam kita untuk menggunakan gadget. Kan tidak melulu juga kita main gadget toh. Iya. Tidak mungkin toh. Tidak mungkin sambil masak main gadget. Tidak mungkin toh. Mungkin. Oh bisa. Bisa jalan. Iya. Kalau lari, lari main gadget, sambil lari main gadget bagaimana? Bisa. Bisa. Kami biasa lari kayak lihat Kristi apa tuh. Oke. Oh ini apa? Bisa juga kayak cari kesibukan. Oh iya bisa. Yang apa nih sesuai dengan kita hobi, Oke. supaya jangan terlalu bermain HP. Iya. Oke, berikutnya jadwal media sosial. Jadi kita buat jadwal ya untuk mengakses media sosial. Jangan kita dari pagi sampai sore HP terus. Kerjanya hanya HP terus. Tidak ada waktu untuk kerja lain. Mau bantu mama, bantu ayah juga tidak. Kita hanya main gadget dalam kamar saja. Itu saja. Scroll tidak jelas begitu. Itu mungkin tips ya, menggunakan media sosial dengan bijak. Tips menggunakan media sosial dengan bijak, konten dan interaksi. Jadi sekarang media kan semakin berkembang. Pilihlah konten yang menurut adik-adik bagus. Menurut konten-konten yang ada nilai positifnya ada. Untuk mengembangkan kemampuan adik-adik. Misalnya pilih konten positif. Jangan kamu scroll HP. Terus kita kan apalagi kan kita ada pulsa banyak. Terus kita scroll hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Jadi pilih konten yang kreatif saja, yang kreatif, yang positif, yang bisa membangun kita punya kemampuan segala macam daripada kita nonton yang tidak jelas. Yang bikin kita pusing saja. Iya. Bisa batasi usia juga supaya bisa. konten-konten negatif jangan muncul. Ya. Jadi yang kedua, prioritaskan interaksi nyata. Jadi kita harus luangkan waktu kita dengan keluarga. Ada jamnya. Ada jam kita main HP, ada jam kita berkumpul dengan keluarga. Jangan ada keluarga datang kita terkurung dalam kamar. Betul. Dalam kamar terus dari tadi ini hanya gadget. Ya tidak iya tuh, maksudnya kita kalau ada keluarga datang ke rumah, ada mau bertamu, jadi kita harus sapa mereka, harus bertemu dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Jadi harus luangkan waktu lah. Kita harus memanajemen kita punya diri dulu, baru kita bisa manajemen orang lain dulu. Kita dari diri kita dulu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, berikutnya tips menggunakan media sosial bijak itu digital detox. Jadi digital detox ini maksudnya kita menghentikan segala alat perangkat. Di sini detox berkala, lakukan detox media sosial secara teratur. Jadi kita gunakan media sosial secara teratur saja, teratur. Jadi jangan kita, macam tadi yang saya katakan tadi, kita gunakan semaunya kita saja dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, itu kan sudah tidak teratur. Gunakan dengan teratur, gitu, dengan bijak, begitu. Fokus hobi offline. Jadi siapa di sini yang suka main Mobile Legend? Ini Saya. Free Fire? Saya. Nah, tolong diperkurangi. Iya, Pak. Tolong diperkurangi. Seru ketemu Tolong orang-orang Jawa. diperkurangi. Tolong sangat diperkurangi. Jadi kita difokuskan ke hobi yang offline saja.
seperti kita aktivitas ya di dunia nyata saja, maksudnya aktivitas kalau ada pembersihan lingkungan kita ikut saja kegiatan itu gitu. Daripada kita game mulu-mulu tidak ada jelas itu barang itu tidak ada gunanya untuk kita, itu hanya buang waktu, bikin kita capek begitu. Tapi ini apa? Game juga baik Pak. Ini kalau main kan berinteraksi dengan teman-teman dari luar daerah. Iya. Hanya terboleh berlebihan. Iya, terima kasih. Oke. Terus nikmati alam. Jadi adik-adik kalau ada waktu, ada luang waktu, sempatnya kita refreshing. Iya. Healing, bilangnya healing. Kita healing. Siapa suka naik gunung? Naik gunung sedikit. Pantai. Nah itu, jadi misalnya hari Minggu atau hari-hari yang kamu tidak ada kegiatan lah istilahnya, weekend itu cocok itu untuk kita healing begitu. Betul. Atau traveling begitu, kita kemana keluar kota apa segala macam dengan teman-teman begitu. Oke. Rekreasi dengan keluarga. Itu tuh. Oke. Berikutnya manfaat komunikasi langsung yaitu empati dan keterampilan sosial. Jadi di sini ada dua, membangun empati dan meningkatkan keterampilan sosial. Jadi di sini membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh, membantu memahami emosi. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus memahami dulu, kita harus membaca ekspresi orang, bagaimana, apakah dia sedang marah atau tidak begitu. Merasakan emosi secara langsung, memperkuat koneksi. Terus yang kedua meningkatkan keterampilan sosial. Berarti kita harus mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum. Berarti kita punya public speaking harus terasa ini. Harus terasa. Supaya kita bisa dipercaya di depan umum, bisa jadi ketua MC. RT, bisa misalnya. Jadi MC. Iya, MC. Jadi ini ketua ibu PKK. Iya, itu. Terus membangun kepercayaan dalam interaksi sosial. Kita harus dalam berinteraksi sosial kita harus membangun kepercayaan, harus membangun kepercayaan kita antara satu sama lain toh. Jangan kita memberikan, misalnya kita memberikan apa ya, teman-teman, memberikan misalnya kita diberi tugas lah, kita harus menjaga kepercayaan dari yang sudah berikan tadi, harus menjaga kepercayaan itu, begitu. Itu yang dimasukkan kepercayaan dalam interaksi sosial. Jadi kita harus menjaga itu semua. Manfaat komunikasi langsung memperkuat hubungan. Jadi di sini ada 3: kedekatan emosional, dukungan nyata, memori bermakna. Jadi kita harus menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam. Jadi kita harus mendalam, kita harus harus istilahnya lebih berinteraksi dengan orang lagi, berinteraksi dengan orang di sekeliling kita lebih mendalam lagi istilahnya begitu. Dukungan nyata, memberikan dan menerima dukungan sosial yang nyata. Jadi kalau ada dukungan dari sosial yang nyata, kita harus menerima dengan baik. Terus memori bermakna, membangun kenangan bersama yang tak terlupakan. Nah di sini yang sudah punya pacar, HTS. Teman. nah ini masuk poin ketiga nih, membangun kenangan bersama yang tak terlupakan. Mungkin jangan sampai punya mantan begitu, punya punya memori-memori yang bermakna gitu dalam berdua. Nah itu ya Jeki. Oh jadi begitu ya, memang itu masuk di poin 3 tadi, masuk poin 3. Oke. Sudah habis ya teman-teman. Sudah habis. Jadi itu saja. Mungkin di sini Bapak akan menambahkan sedikit materi. Mungkin di sini teman-teman mau menonton video? Mau? Oke. Ada video ini. Oke, Pak. Oke, video tentang ini apa? Nadia kecanduan bermain HP. Pak. Tidak, Pak, masih belum dengar kita tadi. Suara apa suara?
Wah, ini mungkin tidak tersambung ya teman-teman. Iya. Mungkin ada lobet ini mungkin. Tolong setting. Ya. Mungkin teman-teman Oh, silakan. di setting. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Power on. Oh, dia punya harus baterainya habis sambil cas. Ya. Sambil cas. Oh ya. Tidak ada cas. Harus cas ya. Ini ada video ya. Kita harus nonton. Ada Pak di belakang, sabar Pak. Kita harus nonton video ini nih. Ada Pak. Ada alat cas seperti biasa. Oke. Bisa teman? Ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Sudah menyimak tadi teman-teman? Jadi di sini Bapak ingin bertanya sedikit. Dari video tadi yang Bapak tampilkan, mungkin ada yang mau menanggapi, mungkin ada tanggapan, mungkin dari teman-teman tentang video ini tadi? Ada? Silakan. Apa yang kakak tanggap? Apa yang kakak lihat di video ini tadi? Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi menurut saya setelah saya menonton video tadi, karena di video tadi dipertunjukkan bahwa laki-laki itu dia sering menunda-menunda begitu Pak. Ya. Dia kan ada tugas dari sekolah, terus gara-gara kecanduan dengan HP, akhirnya dia tunda-tunda, terus akhirnya dia menyesal di akhir begitu. Kenapa dia tidak kerja, dia punya PR dari awal saja begitu. Jadi menurut saya kita juga tidak boleh begitu. Kalau ada PR kita kerja memang, kalau ada tugas kita kerja memang, jangan main HP, scroll terlalu lama, akhirnya nanti kita punya pekerjaan tertunda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Eca. Oke. Jadi yang Eca katakan tadi benar. Jadi kita harus memprioritaskan yang mana dulu. Yang penting bagi kita harus itu yang lebih dahulukan. Bukan yang tidak ada sangkut paut, tidak ada pentingnya untuk kita tuh. Kita harus lebih dulukan yang penting untuk kita. Intinya itu poinnya di sini tadi video tadi yang tadi Kakak Eca sudah menyampaikan dengan benar. Oke. Mungkin di sini berikutnya teman-teman bisa membagi dalam 3 kelompok, dan Bapak akan bagikan LKPD dengan tidak akhirnya dan evaluasi akhirnya nanti. Mungkin silakan bagi dalam 3 kelompok. Mungkin ini 1, 2, 3 itu sudah. Sini sampai Milda, sampai ini Kak Milda. Terus dari ini Armando, sampai belakang juga itu, sampai Joyce, ini nih 3. Oh, 4 kelompok sah? 4. Pas. Oke. Buat dalam kelompok. Sudah? Satu. Waktunya 5 menit. Jadi apa yang ada petunjuk di situ? 5 menit. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 ya? Ya. Silakan kelompok 1. Perwakilannya. Yang pertama, sebelumnya saya perwakilan dari Bogor akan presentasikan jawaban saya tadi. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam video tersebut? Jawabannya dia. Yang kedua, konflik atau masalah utama yang terhadap tokoh tersebut yaitu ketentuan bermain gadget. Tidak lupa waktu menggunakan tugas. Yang ketiga, apa akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan dalam cerita? Jawabannya, tugas pendidikan tidak dikerjakan dan dia itu menyesal atas perilaku tersebut. Yang keempat, apa yang menjadi titik balik membuat perilaku tokoh utama? Di mana dia menyesal dan stres karena tidak mengerjakan PR yang diberikan. Yang kelima, apa pesan moral yang dapat diambil dari video tersebut? Yaitu jangan menunda untuk mengerjakan tugas dan gunakan media sosial sebaik-baiknya. Jadi baik tadi apa yang misalnya kita masuk pada bagian B pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah mengalami situasi seperti yang ada di video? Dan saja saya juga pernah mengalami situasi seperti yang video yang disebutkan tadi. Bagaimana dulu saya pernah memberikan tugas tapi pulang ke rumah itu saya tidak langsung menjaga seperti saya masuk ke
sehingga selalu kalau mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, tuliskan dua kebiasaan buruk dalam meninggalkan media sosial. Yang pertama, saya itu terlalu lama scroll media sosial sampai saya lupa waktu. Yang kedua, saya ketergantungan sekali dengan media sosial sehingga saya biasa pada bermain HP, saya kira bosan. Oh ya. Iya. Yang ketiga, tuliskan dua langkah bijak yang akan kamu terapkan mulai hari ini. Yang pertama, saya mengambil jadwal untuk bermain media sosial di SMA dan lagi saya belajar dan nanti tidak begini bersama diri selesai mengatur waktunya secara Iya. Yang sekarang bagi saya yaitu pelayanan dan komunikasi langsung. Yang pertama aku berbeda utama antara komunikasi dan media sosial dan komunikasi tatap muka atau komunikasi tatap muka menurut kamu. Kalau komunikasi dengan media sosial itu kayak seperti dengan di media sosial itu lewat WhatsApp itu. Kalau tatap muka ya seperti ini kita. Iya, siap. Yang kedua, sebutkan dua manfaat dari interaksi langsung dengan orang lain di sekitar kamu. Yang pertama yaitu membangun hubungan relasi yang baik. Yang kedua dapat melatih keterampilan berbicara di depan umum. Yang ketiga, rencanakan satu kegiatan sederhana untuk meningkatkan interaksi langsung seperti hari Minggu nanti saya ingin jalan-jalan kafe bersama teman-teman supaya kita bisa menjalankan pikiran saya. Oke. Terima kasih. Oke. Beri aplaus. Oke, berikutnya kelompok 2. Baik, saya wakil dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kami. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam penjara tersebut? Tokoh utama yang serupa dengan deret. Yang kedua, apa konflik atau masalah utama yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Jawabannya kecanduan bermain HP dan selalu mengerjakan tugas dan lebih banyak menghabiskan waktu sampai ke waktu yang ketiga. Apa akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan dalam cerita tersebut? Jawabannya tidak bisa mengatur waktu dengan baik dan pekerjaan sekolah tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang keempat, apa yang menjadi titik balik perubahan perilaku tokoh utama? Yaitu dia menyesal karena terlalu banyak menghabiskan waktu bermain handphone sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah yang baik. Apa pesan moral yang dapat diambil dari video tersebut? Pesan moral itu jangan terlalu sering menggunakan handphone secara berlebihan dan sebaiknya perlu mengatur waktu dalam bermain handphone dan menjaga tugas sehingga waktu tidak banyak dihabiskan. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Kelompok 3. Terima kasih. Saya berdoa jadi mana menjawab. Dari pertama, siapa tokoh utama dalam video tersebut? Jadi tokoh utama di sini yaitu Baron. Apa konflik atau masalah utama yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Jadi kalau misalnya di sini bergendong dengan HP sehingga dia suka mengerjakan tugasnya. Menurut apa akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan dalam yaitu tidak mengerjakan PR dan bersekolah juga berkali. Pertanyaan berikut, apa yang menjadi titik balik perubahan perilaku tokoh utama? Yaitu dia menyesal karena tidak mengerjakan tugas karena lebih fokus bermain sosial media. Berikut apa pesan moral yang dapat diambil dari video tersebut? Jawabannya sebagai seorang pelajar kita harus memprioritaskan tugas yang terdapat dari mengerjakan PR. Oke. Dan berikut apakah kamu pernah mengalami sesuatu seperti yang ada di video? Ya, saya pernah mengalami yaitu saya bermain handphone sampai lupa mengerjakan tugas. Akhirnya pada sudah mendekati deadline, saya harus mengerjakan tugas itu secara buru-buru dan kami juga hasilnya juga tidak terangkat. Dan berikut tuliskan dua kebiasaan buruk dalam penggunaan
beberapa media sosial. Pertama, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, menghabiskan waktu juga bermain media sosial. Yang berikut tuliskan bahwa bijak yang akan kamu terapkan mulai dari hari ini. Yang pertama itu mengatur waktu dalam bermain media sosial. Yang kedua, menghindari membaca atau mengungkapkan komentar negatif. Pertanyaan yang berikut, apa perbedaan utama antara komunikasi lewat media sosial dan komunikasi tatap muka? Jadi menurut kami, komunikasi di luar media sosial itu kadang membuat salah paham dengan apa yang disampaikan oleh teman kita. Oke. Karena kita tidak melihat langsung ekspresi yang Ekspresikan oleh lawan lawan. chat kita. Iya. Sedangkan komunikasi tatap muka itu membuat hubungan antar orang menjadi terasa lebih hangat. Iya. Pertanyaan yang berikut, sebutkan manfaat berinteraksi langsung dengan orang lain di sekitar. Menurut kami yang pertama membangun hubungan atau relasi yang baik. Yang berikut dari percaya diri atau bisa saling membantu secara langsung. Pertanyaan yang terakhir, rencanakan satu kegiatan sederhana untuk meningkatkan interaksi langsung di media. Dan menurut kami, kegiatan akan melakukan itu bermain permainan tradisional bersama tanpa menggunakan handphone atau perbedaan. Oke, beri aplaus kelompok 3. Kelompok 4, kelompok terakhir, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama yaitu siapa tokoh utama dalam video tersebut. Itu apa yang kedua, apa konflik atau masalah utama yang dihadapi tokoh tersebut, yaitu kecanduan main HP dan scroll media sosial yang banyak. Yang ketiga yaitu akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan dari cerita tersebut. Akibatnya itu dia terlalu banyak di kamar dan juga malas ke DPR. Hasil itu yang berikut, apa yang menjadi titik balik perubahan perilaku tokoh utama dari video tersebut. Dan video tersebut pada akhirnya dia menyesal. Yang berikut, apa pesan moral yang dapat diambil dari video tersebut. Nah, kita sebagai seorang pelajar harus memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu mengerjakan tugas sekolah. Yang berikut yaitu bagian poin B. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti yang ada di video, seperti kalau saya singkat? Ya, kita pernah rebahan, tidur kos sampai pagi ketemu sore dan lupa mengerjakan tugas, dan pada akhirnya saya bete sampai jam 4 subuh dan pergi sekolah dengan internet. Aduh. Yang berikut ada di sini tuliskan bahwa kebiasaan burukmu dalam menggunakan media sosial. Sama yang di video terlalu banyak scroll Media sosial tadi, Instagram, TikTok. Yang kedua, kadang maki-maki. iya. Yang berikut yaitu bagian poin C, yaitu komunikasi langsung. Apa perbedaan utama antara komunikasi lewat media sosial dan komunikasi tatap muka menurut kamu? Jadi kalau komunikasi media sosial itu macam di Instagram kita bisa mengutarakan kira macam ada yang story kabut. Nah itu macam orang mengungkapkan perasaan mereka dari media sosial, bisa interaksi media sosial. Kalau secara langsung macam kita di kelas. Yang berikut, apa sebagai manfaat dari berinteraksi langsung dengan orang lain di sekitarmu? Yang pertama itu orang yang percaya kita. Kalau kita bertemu langsung, apa yang kita omong pasti kita yang kita buat daripada doang. Karena kalau kita omong dari jauh nanti orang pikir itu. Yang berikut yaitu dengan membangun kedekatan emosional, jadi kita dekat kalau omong secara langsung. Yang berikut, rencanakan satu kegiatan sederhana meningkatkan interaksi langsung dalam minggu ini. Ya, kalau rencana saya melepas gadget, bermain dengan teman, dan menikmati keindahan alam yang kita lakukan, yaitu dengan
Ya, healing. Oke. Tepuk tangan. Oke. Tadi dari teman-teman sudah membacakan hasil diskusinya. Berikutnya tadi kan kita sudah belajar dari awal sampai akhir tadi. Mungkin dari materi yang disampaikan oleh Bapak tadi dan juga ada video tadi yang Bapak tampilkan, mungkin teman-teman bisa memberikan kesimpulan, mungkin ada yang mau menyimpulkan mungkin dari materi, dari video tadi, mungkin yang bisa menyimpulkan. Ada? Bisa? Ya, silakan. Oh, Jadi bisa, dari silakan. yang sudah saya sampaikan tadi, Baik. baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya bisa tahu kalau apa sudah penggunaan ini secara berlebih itu sangat berdampak signifikan terhadap dunia kehidupan, baik itu secara mental maupun fisik. Karena kalau secara kayak yang penjelasan tadi kan nomor 10 itu kayak apa sih kita yang kadang stres, Iya, stres, depresi gitu. Iya. Terus kita juga kalau interaksi dengan Masih, orang lain. iya. Terus kalau tentang fisik itu kita punya banyak terlalu sakit, Sakit. karena pribadi Pak, apa sih jaringan hati sedikit juga lihat Iya. salah komunikasi. Iya. Itu bisa Pak. Oh, oke. Tepuk tangan untuk Reza. Mungkin Kalau dari saya minta maaf sebenarnya seperti itu. ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau dari saya, menurut saya media sosial itu tuh bagus karena memudahkan kita untuk mengetahui Ya. informasi, terus kita juga bisa kayak telepon atau memberitahu informasi itu dengan lebih cepat. Ya. Gitu. Tetapi kita juga harus bisa mengatur waktu untuk bisa menggunakan media sosial itu tuh dengan baik. Iya. Supaya tidak berdampak buruk untuk kita punya kesehatan Ya. juga untuk kita punya kehidupan sehari-hari. Iya. Terus HP itu juga bagus memudahkan kita. Kayak dan main game menghibur diri. Iya, menghibur diri. Tapi itu tidak boleh terlalu Berlebihan. Berlebihan gitu. Kita harus mencari kesibukan atau aktivitas yang bisa berkomunikasi langsung Dengan orang lain. Kita untuk apa sih hubungan emosional kita itu biasa bisa lebih baik. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Eka sama Salve. Oke, pada intinya di sini kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Harus bijak menggunakan media sosial, harus tahu kapan digunakan, kapan tidak digunakan. Jadi harus tahu, harus mengatur waktu, kita harus mengontrol diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Macam tadi stres, ada yang sakit pinggang, ada yang matanya merah tadi, begitu. Jadi intinya materi pada hari ini ya, kita harus bijak lah, bijak bermedia sosial, harus punya bijak, harus betul. Oke, karena waktu sudah 45 menit, sebelum Pak akhiri, Pak akan membagikan evaluasi hasil ini. Betul. Terima kasih Iya. Pak. Waktunya 2 menit. Oke Pak. Ya. Sudah Pak. Sudah. Silakan. Ya.
kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik. Karena sudah mau mengikuti layanan kita pada hari ini. Intinya Bapak mengingatkan kita boleh bermedia sosial, tapi harus kontrol diri. Kalau ada teman yang bermedia sosial yang terlalu berlebihan, kita harus boleh mengingatkan. Kalau ada teman yang mengalami itu, kita boleh mengingatkan supaya jangan terlalu berlebihan bermain media sosial, karena dampaknya sangat terasa sekali. Oke, sekian layanan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri layanan kita pada hari ini, tadi kan kita sudah awali dengan doa. Mari kita akhiri juga dengan doa. Mungkin Kakak Jack bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan. Ya. Oke. Selamat siang semuanya.